Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Macam-macam kitab-kitab Allah. 1. Kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Kitab Jabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah artinya, dan kami berikan Jabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Jabur atau Majmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Fungsi diturunkannya kitab Jabur adalah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Tujuan diturunkannya kitab Jabur adalah memberi kabar gembira bahwa bumi ini dipusakai kepada hamba yang soleh dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Fungsi dan tujuan kitab Taurat. Fungsi kitab Taurat yaitu sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diturunkan kitab Taurat yaitu untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah itu Allah ada dan Maha Esa, agar manusia hanya menyembah kepada Allah saja, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapa, agar manusia tidak berlaku kasar, curang dan dusta, agar manusia tidak memiliki barang dengan jalan tidak halal. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita akan munculnya nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan kitab Taurat. Firman Allah, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, ialah kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, ialah kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 46. Keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Tujuan Al-Quran diturunkan yaitu menguatkan keimanan kepada Allah dan Rasul, memuliakan manusia dan memberi hak mereka, peringatan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, menyucikan jiwa manusia, membina umat yang mulia dengan kebaikan akhlak, membina keluarga yang soleh dan persaudaraan secara Islam.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran materi hari ini, kita akan menyimpulkan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam, disebut juga Majmur, berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Yang keempat, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Diturunkan secara berangsur-angsur, dibacanya bernilai ibadah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.